Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nusa Rahmadan dengan NPM 121020532 dari Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi pertemuan ke-10. Langsung saja kita ke materinya. Budaya manajemen pengetahuan organisasi. Yang pertama, konsep budaya manajemen pengetahuan. Budaya sebagai kompleksitas asumsi, tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Stoner et al. Budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional untuk pemecahan masalah anggotanya. Muljono 2003. Sudut pandang budaya. Yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Yang kedua ada budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi, misalnya organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Dan budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Manajemen mencakup yang pertama ada mengkoordinasi SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua ada menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga ada mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat ada melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Dan yang kelima ada melaksanakan berbagai peran antar pribadi informasional dan memutuskan. Pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep, budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Hofstede dalam Nadraha tahun 2005 berpendapat, anggapan dasar budaya adalah kolektif mental program, jadi budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni berbasis pengetahuan. Nilai bisa berubah, dan budaya bisa berubah atau diubah. Sudah tentu, sebagai proses budaya, manajemen pengetahuan meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia, sebagai individu, mempunyai perilaku individu dalam organisasi membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing, terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Unsur budaya sharing pengetahuan.
Yang pertama ada peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Yang kedua ada budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, adanya kemampuan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, ada perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Dan yang terakhir ada kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Tobing tahun 2007. Gambar kerangka knowledge sharing. Pertama ada fasilitator dan sharing champions. Bentuk sharing champions disediakan fasilitator bersertifikat, beri reward pada fasilitator. Peserta, stimulasi kenikmatan dalam mempelajari pengetahuan dan pengalaman orang lain, memberi reward kepada peserta. Ada kontributor, menstimulasi keinginan sharing, kenali, dan beri reward kepada kontributor. Selanjutnya, ada media, sediakan media bervariasi yang sesuai latar belakang si peserta. Dan yang terakhir ada peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Yang pertama ada leadership, sense of direction, developed individual, climate, appropriate competence, positive teamwork, enable structure, value add system. Terima kasih, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.